AC Milan pernah memiliki nama Andrea Pirlo sebagai roda penggerak di lini tengah. Tenang, punya visi yang sangat baik, serta mahir dalam melepas umpan, Pirlo kian jadi idola usai sepakan-sepakan yang dilepaskan seringkali menjebol gawang lawan. 10 tahun membela Panji Merah Hitam, namanya jelas tidak bisa disingkirkan dari daftar legenda. Sebelum kita semua akrab dengan Pirlo yang dikenal jenius nan akurat, terdapat sosok Demetrio Albertini yang juga memiliki kemampuan sepadan. Jika Andrea Pirlo adalah sniper, maka Albertini cocok disebut sebagai shotgun. Dengan power yang sangat mematikan, Albertini tak jarang melepas sepakan dari luar kotak penalti lawan. Umpan-umpan yang diberikan juga sangat akurat, maka wajar bila sosoknya sering memanjakan para penyerang Milan. Demetrio Albertini tumbuh di sebuah dusun kecil di utara Monza. Sejak kecil, hobinya dalam bermain bola tidak bisa disepelekan. Albertini kerap tampil dengan kehebatan yang melebihi teman-teman sebayanya. Hal itu dibuktikan dengan keyakinan Akademi Milan kala merekrutnya di usia muda. Bahkan tak butuh waktu lama, Demetrio Albertini yang baru berusia 17 tahun langsung diberi kesempatan tampil di tim utama. Sejak tahun 1988 sampai 1990, dia ikut merasakan manisnya perjuangan Milan kala berstatus sebagai penguasa Italia sekaligus menjadi juara Eropa sebanyak 2 kali beruntun. Di usia yang tergolong masih sangat muda, Albertini sudah mendapat kesempatan belajar dari nama Ruud Gullit, Frank Rijkaard, dan Marco van Basten. Hal itu membuatnya tumbuh menjadi pemain yang lebih dewasa. Namun meski dijuluki sebagai remaja masa depan AC Milan sekaligus Italia, Albertini tidak serta-merta mendapat banyak kesempatan di tim utama. Sadar bila AC Milan dihuni oleh banyak pemain bintang, Albertini lantas menerima kala dipinjamkan ke Padova pada tahun 1990. Bermain di kompetisi Serie B bersama Padova membuat Albertini belajar banyak sekali hal. Bakatnya sempat diragukan oleh supporter Padova. Mereka tidak percaya bila remaja yang belum genap 20 tahun bakal memberi perubahan besar. Namun nyatanya, sosok Albertini mampu memberi kontribusi tak terelakkan. Sejak kedatangannya, Padova hanya kalah 3 kali dari 20 pertandingan yang dimainkan. Berperan sebagai gelandang, Albertini sukses menjadi pengatur serangan sekaligus penghubung antar lini. Selain itu, bakat Albertini dalam melepas sepakan-sepakan mematikan juga sudah terlihat sejak di Padova. Ia juga tak jarang mengirim umpan akurat ke baris depan dan bahkan mencetak 5 gol dalam 28 pertandingan yang dimainkan. Anak ajaib yang sempat diremehkan itu berhasil membuktikan bahwa pada akhirnya dia layak dimasukkan ke dalam jajaran pemain bintang yang menghuni skuad AC Milan. Benar saja, setelah hanya semusim dipinjamkan ke Padova, Demetrio Albertini langsung diangkut kembali oleh AC Milan dan secara perlahan sukses memesan satu tempat di tim utama AC Milan. Kembali ke AC Milan sejak tahun 1991, Albertini mampu menggantikan peran Carlo Ancelotti yang kian menua. Ia menjadi andalan Fabio Capello dan mendapat kesempatan reguler di tim utama. Di usia yang baru menginjak 20 tahun ketika itu, Albertini menjadi tulang punggung di lini tengah AC Milan dan menjadi bagian dari tim tak terkalahkan dalam raihan gelar Scudetto tahun 1992. Pendakian tajam Albertini kian berlanjut pada musim-musim berikutnya. Ia mampu mempersembahkan 3 Scudetto secara beruntun dan membawa AC Milan melaju hingga ke partai final Liga Champions Eropa dalam 3 tahun beruntun. Sayangnya pada tahun 1993, dia harus menerima kekalahan dari Marseille. Kemudian di tahun 1995, Albertini juga harus mengakui kehebatan kumpulan pemain muda Ajax Amsterdam di pentas Eropa.
Meski hanya sukses memenangkan satu gelar Liga Champions Eropa pada tahun 1994, kontribusi Demetrio Albertini di lini tengah AC Milan benar-benar tak tertandingi. Ia menjadi bagian dari tim impian AC Milan yang mampu mengandaskan kesombongan FC Barcelona di partai final. Demetrio Albertini menunjukkan ketenangan yang sangat luar biasa di lini tengah AC Milan. Dia mampu mengkonversi sejumlah kesempatan menjadi peluang berbahaya, sekaligus menjadi protagonis kunci selama era keemasan AC Milan. Konsistensi Demetrio Albertini selama berseragam AC Milan juga terbukti saat ia kembali berhasil mempersembahkan gelar Scudetto pada tahun 1996 dan 1999. Selama menjadi peran krusial di lini tengah AC Milan, Albertini juga sukses membentuk kemitraan sempurna dengan nama Frank Rijkaard dan Marcel Desailly. Selanjutnya, dia turut menciptakan kerjasama yang apik dengan nama Massimo Ambrosini dan Gennaro Gattuso. Albertini memang dikenal sebagai pemain yang sangat sukses kala berseragam AC Milan. Sayangnya, nasib di tim nasional Italia tidak menunjukkan sikap yang sama. Albertini cuma tercatat memenangi gelar Piala Eropa U21 pada tahun 1992. Sementara di level yang lebih tinggi, dia gagal menjuarai trofi Piala Dunia tahun 1994 dan tumbang di babak perempat final Piala Dunia 1998. Mirisnya, dua kekalahan tersebut didapat melalui babak adu penalti. Lalu ketika pada tahun 2000 ia bergabung dengan skuad impian timnas Italia di ajang Piala Eropa, kekalahan menyakitkan kembali didapat. Setelah Italia tampak bakal merayakan kemenangan di partai final, Prancis tiba-tiba menggila di penghujung laga. Mereka menyamakan kedudukan lewat aksi Sylvain Wiltord sebelum menuntaskan turnamen melalui gol emas yang dicetak David Trezeguet. Kegagalan Italia di ajang Piala Eropa tahun 2000 seolah menjadi pertanda dari berakhirnya era Demetrio Albertini di level tertinggi. Sebab di saat yang bersamaan, ia mengalami cedera parah yang membuat kesempatannya tampil di ajang Piala Dunia 2002 harus terkubur. Selain itu, kesempatan bermain di AC Milan juga kian tergerus usai pemuda jenius bernama Andrea Pirlo mulai muncul ke permukaan. Pada tahun 2002, dia pergi dari AC Milan dan membela sejumlah klub seperti Atletico Madrid, Lazio, Atlanta, hingga FC Barcelona. Saat kakinya mulai renta di tengah cedera yang rutin mendera, Demetrio Albertini memutuskan untuk gantung sepatu di usia 34 tahun. Sebagai pemain yang memiliki banyak jasa, Demetrio Albertini sangat layak disebut sebagai ikon. Dia melewati banyak sekali perjalanan hebat, sekaligus menjadi bagian dari tim yang paling ditakuti di Italia maupun Eropa. Jika kamu suka video ini, silakan klik tombol like dan subscribe channel ini.